Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 62, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholiha falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman, yakni pengikut Nabi Muhammad atau disebut orang muslim, walladzina hadu orang Yahudi, wan nasara orang Nasrani, was-sabiin orang Sabiin, man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholiha, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beramal soleh, maka falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekilas membaca terjemah ayat di atas, akan timbul satu pertanyaan, lantas di mana letak keistimewaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ayat di atas tegas mensejajarkan antara umat Islam, Yahudi, Nasrani, Sabiin. Apalagi timbul pertanyaan ketika disejajarkan dengan ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir At-Tabari yang kita tahu dari segi sejarah abad ke-10 memberikan satu penjelasan bahwa memang Yahudi, Nasrani, Sabiin itu akan memperoleh pahala dengan 3 syarat, yaitu mereka harus beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal saleh. At-Tabari memberikan penjelasan beriman kepada Allah satu paket, beriman kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tiket untuk mendapatkan falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka harus melaksanakan aturan-aturan yang disampaikan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abad ke-12 muncullah seorang ahli tafsir, yaitu Fakhruddin Ar-Razi, dengan kitab terkenalnya yaitu Mafatihul Ghaib Lir-Razi. Beliau menyatakan ketiga syarat yang dikemukakan dalam ayat tersebut tidak lain adalah esensi ajaran Islam. Hampir sama. Yahudi, Nasrani, Sabiin kalau ingin mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiket secara mutlak harus beriman kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam sebuah tafsir, walaupun ini Mu'tazilah, Al-Kasyaf, yang ditulis oleh ulama Zamakhsyari, hampir sama, yaitu esensi dari ketiga syarat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Agak berbeda cara memahami
yaitu Ibnu Katsir dalam tafsirnya menggunakan pendekatan nasikh dan mansukh, bahwa Al-Baqarah ayat 62 yang menyatakan bahwa amanu umat Rasul Muhammad ya, terus Yahudi, Nasrani, Sobiin, mereka akan mendapatkan falahum ajruhum inda rabbihim, itu adalah dimansukh oleh ayat lain bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang mendapatkan legalitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Yang lain tentu agama yang tidak mendapatkan legalitas menurut Ibnu Katsir. Kemudian muncul di era modern ulama yang berpikiran modern seperti Muhammad Abduh memberikan pandangan di ayat ini, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara dan seterusnya, bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dibatasi hanya menurut cara Islam. Artinya di luar Islam masih ada kemungkinan untuk mendapatkan falahum ajruhum inda rabbihim. Kemudian muridnya Muhammad Abduh yaitu Rashid Ridho pun hampir satu faham dengan Muhammad Abduh, bahwa keimanan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak harus satu rel dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi keduanya, baik Rashid Ridho ataupun Muhammad Abduh, nampaknya memaksudkan non-muslim yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah non-muslim yang hidup sebelum baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah nubuwahnya. Yang benar-benar berbeda pandangan menurut mayoritas ahli tafsir, yaitu seorang mufassir At-Tabatabai yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang apa agamamu, tidak memandang bagaimana keyakinanmu. Yang terpenting, kata Tabai, ketika Anda memenuhi 3 syarat ini, Anda melakukan 3 syarat ini, Anda berhak untuk mendapatkan tiket ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua adalah beramal saleh. Dan yang ketiga adalah beriman kepada hari akhir. Ketika 3 ini ada di agama apapun, maka orang tersebut akan mendapatkan tiket, yaitu falahum ajruhum inda rabbihim. Artinya ia berhak untuk mendapatkan ridho dari Allah dan akhirnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan At-Tabatabai ini agak liberal. Maka pandangan seperti ini senafas, searah, seide dengan ulama ini. Kemudian bisa kita baca di literatur dan tulisan-tulisan Fazlur Rahman, di mana-mana menyampaikan bahwa agama apapun itu tidak penting. Yang terpenting adalah esensi 3 hal yang disampaikan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal saleh. Maka dia mendapatkan tiket untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama klasik tentu menitik beratkan kehati-hatiannya
Dan tentu kita berpegang kepada ulama klasik karena mereka mayoritas. Berpegang pada At-Tabari, berpegang pada Fakhruddin Ar-Razi, berpegang pada Al-Kasyafnya Zamakhsyari dan seterusnya, Ibnu Katsir. Akan tetapi pandangan Tabatabai ini cukup mendapatkan tanggapan dan diapresiasi oleh para kalangan muda yang mereka berpikiran maju dan agak liberal. Terlepas kebenaran kita tidak menjustifikasi benar salahnya, itu semua adalah kekayaan khazanah, kekayaan Islam yang kita miliki. Walaupun toh akhirnya kita harus memutuskan untuk memegang pada satu pendapat. Kita melihat dalam karya Syekh Abdul Hamid Al-Kishki itu menyampaikan satu hadis bahwa saat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi bahan renungan agar kita tidak gampang menyalahkan, justru kita gampang memaafkan. Satu riwayat disampaikan oleh Abdul Hamid Al-Kishki, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbang dua amal kebaikan dan keburukan, ada dua orang yang ditimbang pada waktu itu. Yang satu divonis masuk neraka karena ia sama sekali tidak mempunyai amal baik kecuali hanya satu. Dan yang satunya juga divonis neraka, akan tetapi antara amal baik dan amal buruknya hampir seimbang. Dia dimasukkan ke neraka karena kurang satu amal kebaikan. Karena kekurangan, masih berat amal keburukannya, hanya terpaut satu amalan. Tapi kedua-duanya akhirnya divonis oleh Allah masuk neraka. Pada saat mau dilemparkan ke neraka, si fulan yang tidak mempunyai amal kebaikan sama sekali hanya satu, dia protes kepada Allah, ya Allah, kalau engkau menyiksaku, memasukkanku neraka, itu memang sebagai balasanku dan itu pantas, karena aku tidak mempunyai kebaikan, hanya satu. Tapi kalau temanku ini, dia sudah berusaha baik, dia sudah mati-matian menjadi orang yang baik, menjadi hambamu yang soleh, akan tetapi memang amalnya tidak mencukupi, hanya satu. Kalau begitu ya Allah, ini usul saya, tolong amal satu milik saya itu jenengan berikan kepada teman saya itu. Toh kalau diambil dari saya tidak mengurangi atau tidak merubah nasib saya tetap masuk neraka. Tetapi amal satu ini sangat berharga bagi teman saya karena mampu merubah nasibnya yang asalnya divonis masuk neraka, dia kemudian masuk surga. Karena ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai malaikat, keduanya masukkan surga. Kalau orang ini saja dia pendosa, dia melakukan kejahatan, hanya mempunyai satu kebaikan, dia mampu berempati untuk memberikan satu kebaikan itu untuk saudaranya. Begitu ikhlas dia, begitu rahman rahimnya dia, begitu belas kasihnya dia, sehingga dia merelakan amal itu untuk yang lain. Apalagi saya, Sang Maha Ahkamul Hakimin, Sang Maha Belas Kasih, Sang Maha Cinta. Maka
masukkan, aku ampuni dosa kedua-duanya. Ada lagi kalau kita membaca literatur tasawuf, ulama agak kontroversi, yaitu Ibnu Arabi menulis kitab besar Futuhatul Makkiyah. Ketika Ibnu Arabi memberikan penjelasan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, potongan ayat jazaa wifaqa, balasan yang setimpal, balasan yang impas, kata Ibnu Arabi, kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan orang-orang yang disiksa, orang-orang yang dihakimi di neraka itu sesuai batas usia ketika ia melakukan kejahatan. Ketika ia melakukan kejahatan selama 60 tahun, maka ia akan disiksa di neraka 60 tahun. Ketika ia melakukan kejahatan di dunia selama 2 tahun, maka ia disiksa di neraka selama 2 tahun. Setelah itu, siksa akan dihentikan. Dia tidak lagi merasakan panasnya api neraka. Hanya saja diterangkan di dalam Al-Quran, khalidina fiha, ia langgeng di dalamnya, fiha kembali ke nar, langgengnya ia bertempat di neraka. Di nerakanya ia langgeng, akan tetapi siksanya tidak langgeng. Jadi kelak mereka pun hidup seperti biasa, akan tetapi tempatnya di neraka. Tentu tidak senikmat tempat di surga. Terlepas benar tidak, tentu pendapat kontroversi ini agak unik karena memberikan satu pandangan yang sangat berbeda dengan ulama-ulama jumhur pada umumnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.